Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan Daerah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh rekan-rekan kelas E5 kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Al-Hazir Mediza, Arif Maulana, Andi Catherine Dwi Lestari, David, dan Nova Ningtyas Azhari Ramadana Mukti. Pertanyaan dari Arif Fayudinani. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menjadi tidak optimal? Jawaban dari kami, dalam pelaksanaannya otonomi daerah selama ini dianggap belum optimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini tentunya disebabkan beberapa hal, baik itu dari tingkat pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Menurut kelompok kami, beberapa penyebab belum optimalnya otonomi daerah antara lain. Yang pertama, banyak kepala daerah atau pemerintah daerah yang belum maksimal untuk memahami mekanisme pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, sehingga kewenangan yang diberikan dijalankan sembarangan, akibatnya tidak bisa optimal dalam pelaksanaannya. Yang kedua, sulitnya pemerintah pusat untuk mensinkronisasi aturan atau kebijakan undang-undang pemerintah daerah dengan undang-undang pusat terkait. Yang ketiga, banyak kepala daerah atau pemerintah daerah belum mampu menggali secara optimal terkait potensi wilayah yang mereka miliki, sehingga menyebabkan daerahnya sulit maju dan terjadi kesenjangan atau tidak meratanya perkembangan antar daerah. Yang keempat, keadaan politik di daerah yang sangat mempengaruhi setiap kebijakan pemerintahan daerah sehingga menyebabkan pelaksanaan otonomi daerah terhambat. Yang kelima, masih banyaknya pejabat yang mementingkan kepentingan individunya maupun kelompoknya sendiri. Dampak yang paling dominan adalah kasus korupsi. Pertanyaan dari Bagus Muhammad Afandi. Pertanyaan terkait konsep desentralisasi, apa yang menjadi kendala utama pelaksanaan desentralisasi sehingga pembangunan di setiap daerah belum bisa merata dan ketimpangan pembangunan antar daerah satu dengan yang lainnya? Jawabannya, tujuan diberlakukannya konsep desentralisasi ialah untuk memberikan kewenangan daerah mengatur daerahnya sesuai dengan harapan dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dalam hal ini artinya bahwa setiap daerah sudah punya strategi dan konsep pembangunan daerahnya masing-masing, sehingga apabila ada suatu daerah yang lebih maju dibandingkan daerah lainnya atau sebaliknya, itu tergantung daerahnya masing-masing. Dari hal tersebut, menurut kelompok kami, penyebab masih terdapatnya ketimpangan, kesenjangan, atau tidak meratanya pembangunan di setiap daerah itu disebabkan karena kepala daerah atau pemerintah daerah belum mampu secara optimal mengelola dan mengatur daerah mereka masing-masing. Kemudian mereka belum mampu menganalisis potensi wilayah yang mereka miliki, apa yang menjadi peluang dan apa yang menjadi ancaman bagi pembangunan mereka. Dan hal yang paling krusial ialah tindakan korupsi pejabat daerah yang masih sangat tinggi. Pertanyaan dari Evra Dwi Otniel. Menurut Anda, bagaimana proses desentralisasi di wilayah Indonesia sekarang? Apakah tujuan diharapkan sudah terpenuhi? Jawabannya, kita ketahui bahwa kebijakan desentralisasi itu sebenarnya sudah cukup baik jika dijalankan dengan benar dan sesuai mekanismenya. Namun dalam pelaksanaannya sampai sekarang ini masih mengalami kendala-kendala yang membuat proses desentralisasi tersebut belum optimal dijalankan. Sehingga seperti yang kita ketahui, kesenjangan atau tidak meratanya pembangunan di daerah masih kita temui. Jadi menurut kelompok kami, proses desentralisasi di Indonesia masih belum optimal dijalankan dan masih perlu pembenahan terutama pembenahan pada pemerintah daerah masing-masing, sebab aktor utamanya adalah daerah itu sendiri. Tujuan utama desentralisasi ialah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat daerah maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Jika sekarang kita lihat kemiskinan masih cukup tinggi, dapat disimpulkan bahwa secara umum desentralisasi yang dijalankan belum sesuai harapan. Walaupun kita tidak bisa menutup mata bahwa tidak sedikit dampak positif yang kita rasakan dengan dijalankannya desentralisasi ini. Pertanyaan dari Eri Wahyu Ramadansyah. Hal apakah yang mendasari adanya kebijakan desentralisasi dan apa saja yang menyebabkan kebijakan tersebut dibuat dan dijalankan oleh negara Indonesia?
Dasar atau tujuan lahirnya kebijakan sistem desentralisasi atau dalam paradigma baru, pemerintahan disebut otonomi daerah dengan melalui perangkat hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Adalah langkah terobosan baru negara kita dalam rangka upaya mengoptimalkan penyelenggaraan roda pemerintahan dalam mencapai tujuan utama, yaitu terciptanya sebuah tatanan kehidupan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perubahan paradigma kebijakan yang sebelumnya bersifat top-down atau sentralistik semenjak rezim otoritarian, Orde Baru, dan kini di era reformasi yang menjadi bottom-up atau desentralisasi, dapat kita tegaskan keinginan normatifnya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penyelenggaraan roda pemerintahan. Maka, sejalan dengan kewenangan tersebut, usaha-usaha pemerintah daerah diharapkan lebih mampu optimal, profesional, akuntabel, inovatif, dan bertanggung jawab menjalankan tugas pokok pemerintahan sesuai dengan anjuran tujuan dasar otonomi daerah. Pertanyaan dari Farah Herunisa. Pertanyaannya itu salah satu tujuan politik yaitu menjaga kehidupan sosial seimbang untuk kemajuan bangsa. Contoh untuk penerapan tersebut adalah jawaban dari kami, dalam konsepnya negara adalah tempat berpolitik dan politik mengatur bagaimana lembaga-lembaga di dalam negara itu melakukan tugas dan fungsinya. Salah satunya politik ialah sarana pengambilan keputusan dan kebijakan. Disinilah peran politik dalam kehidupan sosial bagi kemajuan bangsa. Contohnya, ketika ada suatu permasalahan yang terjadi di negara kita, tentunya akan ada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau yang berwenang. Misalnya, di suatu daerah mengalami masalah kenaikan harga bahan pokok, maka peran politik atau lebih tepatnya lembaga politik yakni merencanakan dan menentukan kebijakan atas permasalahan tersebut. Pertanyaan dari Immanuel Rivaldo Wengi, apakah daerah otonomi khusus memiliki hak atau bahkan sistem hukumnya sendiri, mengingat bentuk negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jawaban dari kami yaitu sistem ekonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21, dalam menyelenggarakan otonomi, daerah memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Keempat, mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Dan yang ke-8, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaan dari Imelda Dwi Junianto. Berdasarkan kutipan dari Robert A. Simanjuntak, slide 7, jelaskan bagaimana kaitan antara desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Jawabannya, Robert A. Simanjuntak menyatakan bahwa desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan pada 3 bagian besar, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal. Yang ketiganya saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogianya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan. Hubungan tersebut berkaitan dengan urusan politik yakni kewenangan ataupun kekuasaannya, urusan administrasi yakni penyerahan atau penyerahan wewenangnya, dan urusan fiskal yakni keuangannya atau berkaitan dengan anggarannya. Dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, tentunya aspek-aspek tersebut saling berkaitan agar berjalan dengan lancar. Pertanyaan dari Muhammad Chandra Pramudia. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia jika ada daerah otonom tertentu, apakah boleh memiliki sistem hukum sendiri? Jawaban dari kelompok kami, Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang.
Jadi daerah otonom tidak diperbolehkan memiliki sistem hukum sendiri dan harus berpedoman pada Undang-Undang NKRI. Pertanyaan dari Hafiz Mutasim. Dari banyaknya kelebihan desentralisasi, pasti memiliki kekurangan, juga salah satunya adalah biaya operasional pemerintahnya yang cenderung besar. Bagaimana solusi efektivitas jalannya pemerintah daerah di balik kekurangan yang telah disebutkan sebelumnya? Jawaban dari kami yaitu, untuk melakukan desentralisasi, maka akan diperlukan perwakilan pemerintah daerah pada masing-masing daerah yang dimana merupakan daerah otonomi. Tentunya dalam suatu kantor perwakilan pemerintah tersebut memerlukan biaya operasional untuk menjalankan setiap kegiatannya. Maka dari itu, desentralisasi memerlukan biaya operasional yang cukup banyak. Cara untuk menghemat biaya operasional tersebut mungkin dapat dilakukan dengan cara membuat sistem pengawasan keuangan yang baik agar tidak ada oknum penyelewengan dana yang mengakibatkan tingginya biaya operasional. Pertanyaan dari Nisa Mardotila, apa yang dimaksud dengan pembagian atas nilai-nilai sosiologi dalam konsep alokasi pada politik? Jawabannya, pada dasarnya sistem politik merupakan serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah atau otoratif. Yang dimaksud dengan distribusi dan alokasi dalam ilmu politik adalah penyaluran dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat, seperti distribusi dan alokasi dana pembangunan terhadap sektor-sektor pembangunan atau daerah-daerah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, dianggap buruk atau baik. Nilai ini dapat bersifat abstrak, misalnya kejujuran, kebebasan. Juga dapat bersifat konkret atau kebendaan, misalnya gaji, bantuan, dana, dan sebagainya. Ada dua asumsi dasar yang mengantarkan ke pentingnya konsep distribusi dan alokasi sebagai bagian dari konsep ilmu politik. Pertama, terkait dengan kewajiban pemerintah, misalnya dalam ekonomi, pemerintah memiliki kewajiban untuk distribusi bahan bakar, distribusi hasil pertanian, alokasi dana pembangunan, dan sebagainya. Dalam bidang politik, ada distribusi kekuasaan antara rakyat dan pejabat publik. Dalam birokrasi dan dana administrasi ada kewajiban untuk menjelaskan distribusi kekuasaan antar lembaga politik yang ada dalam struktur pemerintahan. Pertanyaan dari Selvi Anggraini, adanya politik dapat menciptakan kekuasaan di masyarakat maupun pemerintahan demokratis. Kekuasaan politik seperti apa yang dimaksud? Jawabannya dari kami, kekuasaan politik yang dimaksud adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat, ataupun militer. Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan yang penyelesaian hukum yang didukung oleh kekuasaan polisian demi menjamin law enforcement atau pelaksanaan hukum. Unsur-unsur kekuasaan ada 3 komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus dipelajari karena saling terkait di dalam roda kehidupan penguasa. 3 komponen ini adalah pimpinan atau pemilik atau pengendali kekuasaan, pengikut, dan situasi. Pertanyaan dari Rafli Ismail. Seperti yang dijelaskan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing. Tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pertanyaannya, apa keuntungan antar negara kesatuan dengan sistem desentralisasi? Jawabannya, keuntungan antar negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu 1.
Masyarakat di daerah memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. 2. Masyarakat di daerah juga memperoleh kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 3. Berbagai masalah di daerah-daerah dapat lebih cepat diselesaikan oleh pemerintah daerah. 4. Peraturan yang ditetapkan oleh setiap daerah dapat disesuaikan dengan kondisi setiap daerahnya, dan lain-lain. Pertanyaan dari Wiro Bagus, tujuan dari desentralisasi adalah membangun infrastruktur politik dan suprastruktur. Apa yang dimaksud infrastruktur politik dan suprastruktur politik? Jawabannya, suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara dan menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara tersebut memiliki tugas membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Lembaga tersebut antara lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Sedangkan pengertian infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia, terdapat banyak kelompok atau organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik. Setelah diklasifikasikan, kelompok tersebut menjadi 4 kekuatan antara lain, 1 partai politik, 2 kelompok kepentingan atau interest group, 3 kelompok penekanan atau pressure group, dan yang keempat media komunikasi. Pertanyaan dari Muhammad Fadil Asyuri. Pertanyaannya adalah, apa yang membedakan otonomi khusus dan otonomi biasa? Jawaban dari kelompok kami, perbedaan antara otonomi biasa, otonomi daerah, dan otonomi khusus dapat dilihat dari 2 segi. Pertama, dari segi berlakunya otonomi. Secara umum, otonomi daerah dalam penerapannya berlaku pada semua daerah di suatu negara. Sedangkan otonomi khusus, kewenangannya tidak semua daerah yang memperolehnya, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan daerah tersebut memperoleh otonomi khusus. Kemudian yang kedua, dari segi dasar hukum. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur apa saja kewenangan, hak, dan kewajiban daerah. Sedangkan otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus yang sesuai dengan daerah tersebut. Pertanyaan dari Niken Putri Hasanah. Apakah sistem politik liberalisme cocok diterapkan di Indonesia, dan beri alasannya? Jawabannya adalah, sistem politik liberalisme tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Ketidakcocokan ini dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya 1. Aspek agama. Dalam negara liberal, kehidupan beragama diatur secara bebas sehingga muncul sekelompok orang yang ateis, yang memiliki arti tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan penolakan terhadap agama. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama, di mana bangsa Indonesia mengakui adanya nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, aspek politik. Dalam aspek politik ini, liberalisme agaknya cocok diterapkan di Indonesia, di mana individu diberikan kebebasan sehingga masyarakat dapat menyatakan pendapat dan aspirasi mereka, namun tetap dengan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, di sisi lain, seperti yang dapat kita ketahui bahwa di negara-negara yang menganut paham liberal biasanya melakukan pengambilan keputusan melalui sistem voting. Dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila, voting tidak menjadi cerminan dari sila keempat Pancasila. Yang ketiga, ada aspek ekonomi. Hal ini bertentangan dengan penjelasan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Pertanyaan dari Rahmat Wirapraja, jelaskan macam-macam sistem pemerintahan dan perbedaannya. Sistem pemerintahan sendiri dibedakan menjadi 6 sistem.
Di antaranya yaitu A. Sistem pemerintahan presidensial. Presiden akan menjalankan perannya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memiliki kewenangan memilih dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan. Presiden juga mendapatkan jaminan konstitusi sehubungan kewenangannya dalam bidang legislatif. Negara Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan ini. Yang kedua, yang B, sistem pemerintahan parlementer. Di sistem ini, parlemennya memegang peranan yang sangat penting. Perdana Menteri dipilih dan diangkat oleh parlementer. Demikian pula sebaliknya, parlemen bisa memberhentikannya dengan cara memberikan statement mosi tidak percaya. Di dalam sistem parlemen dimungkinkan ada Perdana Menteri dan Presiden, namun di sini Presiden hanya bertindak selaku kepala negara. Yang ketiga, C. Sistem pemerintahan semi-presidensial merupakan gabungan dari sistem presidensial dan parlementer. Karena presidennya dipilih oleh rakyat, menjadikannya memiliki kekuasaan yang luas dan kuat. Bersama-sama dengan Perdana Menteri, presiden menjalankan kekuasaannya. Yang keempat, atau yang ke-D, sistem pemerintahan komunis. Dalam sistem komunis, semua sistem pemerintahan dikendalikan penuh oleh Partai Komunis. Partai Komunis ini bertindak anti-kapitalis. Kekuasaan akan berlangsung secara penuh, tidak mengakui kepemilikan akumulasi modal pada individu. Yang kelima, yang ke-E, sistem pemerintahan demokrasi liberal. Kebebasan individu sangat ditonjolkan dalam sistem ini. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusional. Individu akan dilindungi hak-haknya oleh undang-undang atau konstitusi. Apapun keputusan yang diambil oleh pemerintah, jangan sampai melanggar kebebasan individu. Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran menjalankan sistem ini. Yang keenam dan yang terakhir yaitu sistem pemerintahan liberal. Liberal di sini maksudnya bebas. Kebebasan dalam segala hal, persamaan hak-hak, dan berpolitik. Sistem liberal sangat menentang keras adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dan agama. Pertanyaan dari Muhammad Julian Wahyudinata. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan infrastruktur politik dan jelaskan tujuannya. Jawaban dari kelompok kami, infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Di Indonesia terdapat banyak kelompok atau organisasi yang termasuk dalam infrastruktur politik. Setelah diklasifikasikan, kelompok tersebut menjadi 4 kekuatan. Antara lain, yang pertama partai politik, kelompok kepentingan, kemudian kelompok penekan, dan media komunikasi politik. Pertanyaan dari Reva Salsabila, apakah daerah otonomi khusus memiliki hak atau bahkan sistem hukumnya sendiri? Jawabannya yaitu, sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Tetapi, dalam melaksanakan otonomi, daerah masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang. Hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 21 dalam menyelenggarakan otonomi daerah memiliki hak sebagai berikut. Yang pertama, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua, memilih pimpinan daerah. Yang ketiga, mengelola aparatur daerah. Yang keempat, mengelola kekayaan daerah. Yang kelima, memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Yang ketujuh, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Yang kedelapan dan yang terakhir, mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pertanyaan dari Jeremy Panjaitan. Pertanyaannya adalah, terdapat 3 tujuan desentralisasi dan otonomi daerah. Coba Anda jelaskan 3 tujuan desentralisasi tersebut. Jawaban dari kelompok kami, terdapat 3 tujuan desentralisasi. Yang pertama, tujuan politik, yaitu untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratik berbasis pada kedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah dan legislatif secara langsung oleh rakyat. Yang kedua,
tujuan dari desentralisasi adalah tujuan administrasi. Agar pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E, yakni efektivitas, efisiensi, equity atau kesetaraan, dan ekonomi. Kemudian tujuan yang ketiga, tujuan sosial ekonomi, yaitu mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual, dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara luas. Pertanyaan dari Muhammad Amar, ada banyak sistem politik yang dikenal di Indonesia. Jelaskan macam-macam sistem politik tersebut beserta dengan contohnya yang di Indonesia. Jawabannya yang pertama ada sistem politik totaliter. Sistem politik totaliter adalah sistem politik yang mana pemerintah memegang kendali penuh terhadap masyarakat. Pemerintah dalam sistem politik ini tidak menghendaki adanya oposisi sekaligus memaksakan konsensus terhadap warga negaranya. Di samping itu, sistem politik ini menjalankan pemerintahan secara paksa serta doktrinasi ideologi untuk mencapai tujuan. Beberapa negara yang menggunakan sistem ini adalah Uni Soviet dan Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler. Yang kedua adalah sistem politik demokrasi liberal. Sistem politik demokrasi liberal adalah sistem politik yang menjunjung tinggi kebebasan individu. Tatanan pemerintahan yang menjamin hak-hak warga negara di atas kekuasaan pemerintah. Secara konstitusional, sistem politik demokrasi liberal ini memberikan keleluasaan warganya dalam memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Pada dasarnya, sistem ini sudah digunakan oleh negara maju dan beberapa negara di dunia, salah satunya Indonesia. Yang ketiga ada sistem politik otokrasi atau otokratik. Sistem politik otokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dikuasai oleh satu orang. Kegiatan politik masyarakat tidak dapat dilakukan secara bebas. Bagi sistem ini, kegiatan politik masyarakat hanya akan mengganggu peningkatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Biasanya negara yang baru merdeka yang menggunakan sistem ini, meskipun sudah ada sejak pemerintahan Republik Romawi. Pasca Perang Dunia II, banyak negara mendapatkan kemerdekaannya dan mengadopsi sistem pemerintahan ini sebagai sistem pemerintahan. Yang keempat adalah sistem politik oligarki. Sistem politik oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat. Pengelompokan ini bisa berdasarkan status kekayaan, garis keturunan, keluarga, atau militer. Artinya sistem ini menghendaki kedaulatan negara sepenuhnya oleh satu atau segelintir orang. Pada tataran praktisnya, sistem ini hampir sama dengan sistem politik otokrasi. Negara yang menggunakan sistem ini seperti Cina dan Vietnam. Yang kelima adalah sistem politik otoriter. Sistem politik otoriter adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan sepenuhnya pada negara atau pribadi tertentu. Kebebasan individu hilang dalam sistem politik ini sebab kekuasaan biasanya hanya dipegang oleh satu orang saja atau segelintir orang. Yang keenam adalah sistem politik diktator. Sistem politik diktator adalah sistem politik yang pemerintah berlaku secara otoriter dan cenderung sewenang-wenang terhadap rakyat. Aspirasi dan kebebasan rakyat tidak ada. Dalam sistem politik ini, sebab biasanya kekuasaan berawal dari proses gejolak politik, kekerasan, atau kudeta. Yang ketujuh ada sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang mana rakyat berkuasa penuh atas proses kepemimpinan. Dalam sistem ini, rakyat dapat turut andil dalam pelaksanaan pemerintahan. Namun dalam sistem ini, keadaan sosial, politik, dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum agar hak-hak individu warga negara dapat terjamin. Demikian jawaban dari kelompok kami atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga jawaban yang kami berikan bisa memuaskan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.